Yekui 2968-2970. Di luar batasan kehidupan. Yekui bertanya pada Xiang Tianzun, "Tuan, apakah Anda tahu keberadaan pedang kaisar manusia? Mengapa kamu memikirkannya?" Xiang Tianzun bertanya dengan rasa ingin tahu. Yekui mengeluarkan 2 potong besi dan berkata, "Ada peta pada 2 potong besi ini, yang mencatat keberadaan pedang kaisar manusia. Sayangnya, masih ada 1 peta yang hilang." Xiang Tianzun berkata, "Saya pernah mendengar tentang pedang kaisar manusia, tapi saya tidak tahu keberadaannya. Pedang ini sudah bertahun-tahun tidak muncul. Chang Sheng, jika kamu tidak menyebut pedang kaisar manusia, ada sesuatu yang hampir lupa ku beritahukan padamu. Beberapa hari yang lalu, ketika saya melihat-lihat buku sekte pedang King Yun, saya melihat dari buku pegangan para pemimpin sekte sebelumnya bahwa pedang kaisar manusia pernah ditempa oleh para dewa. Untuk menyatukan dunia, mereka secara khusus mengkanonisasi seorang kaisar manusia. Setengah dari nasib umat manusia tersegel di pedang kaisar manusia." "Apa?" Yekui sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa separuh sisa takdir umat manusia akan tersegel di pedang kaisar manusia. Itulah mengapa kemudian tersebar di dunia budidaya bahwa orang yang memenangkan pedang kaisar manusia bisa memenangkan dunia. Xiang Tianzun berkata, "Sepertinya jika Anda ingin menemukan sisa keberuntungan umat manusia, Anda harus mulai dengan 2 peta ini." Yekui menghela nafas, "Sayang sekali, petanya hilang 1 bagian." "Jangan cemas. Ada pepatah mengatakan, terkadang sesuatu harus terjadi dalam hidup." Xiang Tianzun menghibur, "Selain itu, kamu sangat beruntung dan memiliki 2 peta lagi di tanganmu. Peta yang tersisa akan cepat atau lambat." Pada saat ini, Tuan Alis Panjang berkata, "Kutu Kupret kecil, mengapa Anda tidak memberi saya 2 peta ini dan saya dapat membantu Anda menyimpulkan keberadaan pedang kaisar? Saya pikir itu mungkin." Xiang Tianzun berkata, "Meskipun peramal tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia sangat pandai meramal rahasia. Karena Alis Panjang telah memperoleh warisan sejati dari peramal, sebaiknya kita biarkan dia memberikannya. Sebuah percobaan. Oke." Yekui menyerahkan 2 potong besi itu kepada Tuan Alis Panjang dan memperingatkan, "Orang tua, hati-hati, jangan merusak petanya." Orang asli dengan alis panjang terkekeh dan berkata, "Kutu Kupret kecil, apakah kamu belum mengenal saya? Saat saya melakukan sesuatu dengan alis panjang, saya fokus untuk dapat diandalkan." Entah kenapa, Yekui merasa sedikit tidak nyaman saat mendengar kata-kata guru alis panjang. Yekui memperingatkan lagi, "Orang tua, ingat, tidak masalah jika kamu tidak dapat menyimpulkannya, tapi jangan merusak petanya, jika tidak jangan salahkan aku karena mencambukmu ketika saatnya tiba." Pria beralis panjang itu mengerutkan bibirnya, "Mau menamparku? Hah, aku tidak akan memberimu kesempatan." Ngomong-ngomong, Xiang Tianzun tiba-tiba berkata, "Setelah saya datang ke sini, saya merasakan jejak agama Buddha." Nafas agama Buddha. Hati Yekui bergetar dan dia bertanya, mungkinkah dia menjadi biksu suci Gunung Lingshan? "Sepertinya itu auranya." Xiang Tianzun berkata, "Tetapi saya mencari sekeliling dan tidak menemukan jejaknya. Saya pikir biksu suci Lingshan pasti ada di sini dan pergi lagi." Biksu suci Lingshan adalah orang yang jahat dan jahat. Anda harus sangat berhati-hati. Kamu telah berulang kali merusak perbuatan baiknya dan membunuh murid-muridnya. Cepat atau lambat, dia akan mengganggumu. Yekui mengangguk, "Terima kasih, Guru, karena telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikannya." "Oke, karena saya melihat Anda telah kembali dengan selamat dan memperoleh begitu banyak, inilah waktunya bagi saya untuk kembali." Xiang Tianzun berkata kepada guru alis panjang dan yang lainnya, "Era perjuangan besar telah tiba, dan akan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di masa depan. Anda juga harus bekerja keras untuk berkultivasi." "Ya, Tuan Alis Panjang," Mo Tianji, dan Lin dan Yao menjawab serempak. "Chang Sheng, bagaimana kalau aku memberimu tumpangan melalui teleportasi?" kata Xiang Tianzun. Sebelum Yekui dapat berbicara, Tuan Alis Panjang dengan cepat melambaikan tangannya, "Senior, kami masih ingin melihat pemandangan di sepanjang jalan. Anda harus kembali dulu." Teleportasi. Aku tidak akan berteleportasi meskipun aku mati. Orang asli dengan alis panjang ketakutan.
Ye Kui melihat apa yang dipikirkan guru alis panjang dan berkata sambil tersenyum, "Guru, silakan kembali dulu. Sekte Pedang Qingyun masih membutuhkan Anda untuk memimpin. Kami bisa kembali sendiri. Baiklah kalau begitu, hubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang." Setelah Xiang Tianzun selesai berbicara, sebuah pintu bercahaya muncul dari udara tipis di depannya. "Pergi." Xiang Tianzun melangkah ke pintu terang dan menghilang dalam sekejap. "Ayo berangkat juga." Setelah Ye Kui mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang angin dan membawa Tuan Alis Panjang dan yang lainnya menuju kota kekaisaran di benua tengah. Dalam perjalanan, mereka berempat duduk di atas pedang, minum dan mengobrol. "Kutu Kupret kecil, kenapa kamu tidak membawa Nona Xuan Yuan keluar? Apakah kamu khawatir Ning An akan cemburu setelah Nona Xuan Yuan keluar?" Lin dan Yao berkata dengan iri, "Saya benar-benar iri dengan keberuntungan bos dalam cinta. Ada wanita yang memeluknya kemanapun dia pergi, dan semuanya sangat cantik. Saya ingin tahu kapan saya bisa menyingkirkan status lajang. Apakah kamu tidak memiliki Ling Menghan?" kata Ye Kui. "Siapa yang tahu kemana wanita itu pergi?" Lin dan Yao berkata dengan marah, "Saat aku menemukannya, aku akan memukulnya." "Ayolah, bukannya aku meremehkanmu, tapi dengan penampilanmu, kamu terlihat seperti anjing yang menjilati." Alis Panjang berkata dengan nada meremehkan, "Saya berani mengatakan bahwa ketika kamu melihat Ling Menghan lain kali, kamu pasti akan berlutut ke bawah." Menjilat. Lin dan Yao tiba-tiba tersipu dan berkata, "Kamu tidak percaya, kan? Tunggu dan lihat saja." Guru Alis Panjang memutar matanya dan berkata kepada Mo Tianji, "Adik laki-laki, kamu juga bisa memikirkan tentang kejadian seumur hidup." Mendengar ini, Mo Tianji tersipu semerah pantat monyet dan berkata, "Saya masih muda, jadi saya tidak terburu-buru." "Apa salahnya menjadi muda? Jika kamu masih muda, kamu bisa mencari adikmu." Alis Panjang mengedipkan mata dan berkata, "Kakak senior akan membantumu menemukan beberapa." Berbicara tentang wanita, Ye Kui tiba-tiba teringat pada Jin Bingyun. "Saya tidak tahu di mana wanita ini sekarang." Dia juga berpikir bahwa ketika dia melihat Jin Bingyun lain kali, dia akan memberinya pelajaran. "Ngomong-ngomong, bocah nakal, apa rencanamu selanjutnya?" Tuan Alis Panjang bertanya. Ye Kui kembali sadar dan berkata, "Kembalilah dulu, selesaikan masalah Paman Lin dan Tianji, lalu cari pedang kaisar manusia." Waktunya sangat sempit bagi Ye Kui. Dia tidak hanya harus menjadi seorang kaisar dalam waktu 100 tahun, tetapi dia juga harus mengumpulkan kekayaan surga dari setidaknya 5 alam. Sepertinya setelah menemukan pedang kaisar manusia, saatnya pergi ke klan iblis. "Aku ingin tahu bagaimana kabar Huzi akhir-akhir ini." Sementara Ye Kui berpikir, Tuan Alis Panjang berkata, "Kutu Kupret kecil, kamu tidak perlu khawatir tentang pedang kaisar manusia. Aku berjanji akan membantumu menemukan keberadaannya. Saya pikir ada satu hal yang perlu Anda masukkan ke dalam agenda Anda setelah Anda kembali." Ye Kui bertanya, "Ada apa?" "Cepatlah punya bayi dengan Ning An." Tuan Alis Panjang berkata sambil tersenyum, "Dengan cara ini, putramu akan menjadi kaisar benua tengah mulai sekarang." Keluar. Ye Kui memelototi guru Alis Panjang, lalu berdiri di ujung pedang, menghadap ke sungai besar dan pegunungan. Dengan tangan di belakang punggung dan pakaian putihnya memburu tertiup angin, dia tampak seperti makhluk abadi yang menuju ke debu. Hah! Tiba-tiba, mata Ye Kui menyipit dan dia mengeluarkan suara terkejut. Tuan Alis Panjang mendengar suara Ye Kui, berbalik dan bertanya, "Kutu Kupret kecil, ada apa? Datang dan lihatlah." Pada saat itu, Tuan Alis Panjang dan yang lainnya berdiri dan mendekati Ye Kui. Melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa anehnya, tidak ada seorang pun di kota. "Aneh, kenapa tidak ada orang di kota sebesar ini?" Mo Tianji berkata dengan kebingungan di wajahnya. Lin dan Yao juga bingung, secara logika, seharusnya tidak begitu. Guru Alis Panjang berkata, "Tidak apa-apa jika tidak ada siapapun, bahkan kucing atau anjing pun tidak. Ini sangat tidak normal." Ye Kui memperhatikan dengan cermat dan menemukan lebih besar dari orang tua. "Di mana ini?" Ye Kui bertanya. Master Alis Panjang segera mengeluarkan petanya, melihatnya sekilas, dan berkata, "Ini adalah kota Mutiara, dengan populasi 3 juta jiwa. Awalnya milik Dakian, tapi sekarang termasuk dalam wilayah benua tengah. Populasinya 3 juta.
Lin dan Yao berseru, kakak kedua, kamu tidak salah kan? Apalagi populasinya, bahkan tidak ada nyamuk di kota ini. Tuan alis panjang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak salah. Peta ini diberikan kepadaku oleh Putri Ningan. Nama kota dan penduduknya tertera di atasnya. Kemana perginya orang-orang dari kota Mutiara? Lin dan Yao bertanya. Guru alis panjang berkata, bagaimana saya tahu? Mo Tianji berkata dengan suara yang dalam, kota yang awalnya berpenduduk 3 juta jiwa kini telah menjadi kota kosong. Sungguh aneh. Lin dan Yao bertanya, apakah mereka akan dibunuh? Mo Tianji berkata, bahkan jika populasi 3 juta orang dibantai, akan selalu ada darah atau mayat yang tertinggal, bukan? Tapi lihat, apakah ada mayat di kota sekarang? Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, selama mereka menggunakan kesadaran spiritual, mereka dapat dengan jelas memahami situasi di kota. Tidak ada mayat, tidak ada darah, bahkan setetes darah pun tidak. Bahkan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Ye Kui segera membuka matanya dan melihat sekeliling, menemukan bahwa tidak ada kekuatan hidup sama sekali. Aneh. 3 juta orang telah menghilang tanpa jejak. Sungguh sulit dipercaya. Ye Kui juga merasa sedikit aneh. Kutu kupret kecil, kenapa kita tidak turun dan melihatnya? Tuan alis panjang menyarankan. Ye Kui berkata, lupakan saja, tempat ini sekarang milik wilayah benua tengah. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Ningan seharusnya sudah menerima beritanya sejak lama. Kita harus segera kembali secepat mungkin. Pada saat ini, pedang Cheng Feng membawa mereka ke depan. Sekitar 2 jam berlalu. Bos, saudara kedua, cepat kemari. Lin dan Yao berdiri di ujung pedang dan berteriak. Tuan alis panjang awalnya sedang tidur. Setelah dibangunkan oleh Lin dan Yao, dia berteriak tidak puas, ada apa? Mendengar ini, Ye Kui dan alis panjang segera muncul di samping Lin dan Yao. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat, benar saja, skala kota ini jauh lebih besar daripada kota Mutiara, dan pegunungan di kota itu sangat besar. Hijau dan pemandangannya menyenangkan. Itu adalah tempat yang sangat menyenangkan. Anehnya, tidak ada seorang pun di kota itu. Kota kosong lainnya. Guru alis panjang segera mengeluarkan petanya dan berkata, kota ini disebut kota Cuiwei, dengan populasi 5 juta jiwa. Dulunya milik Dakian. Lin dan Yao mengusap kepalanya dan berkata, 5 juta orang telah hilang. Sungguh tindakan yang jahat. Ye Kui menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, tetapi masih tidak menemukan apapun. Mereka tidak berhenti dan terus bergerak maju. 2 jam kemudian, mengikuti suara pedang penunggang angin yang menembus udara, Ye Kui dan kelompoknya sekali lagi melewati dataran luas. Mata Ye Kui tiba-tiba menjadi tajam, dia menepuk bahu tuan yang memiliki alis panjang itu dan memberi isyarat agar semua orang memperhatikan di bawah. Kakak, lihat, ini kota yang kosong lagi. Suara Mo Tianji dipenuhi rasa tidak percaya. Guru alis panjang mengutuk dan berkata, ini sudah menjadi kursi kosong ketiga. Kejahatan macam apa yang kamu pukul hari ini? Ye Kui mengerutkan kening. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sebuah kota berskala besar mulai terlihat. Tembok kotanya tinggi, gerbangnya megah, dan bangunan-bangunan di kota itu proporsional, tetapi juga sepi dan sunyi. Kota ini. Master alis panjang membuka peta, suaranya tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berkata dengan kaget, ini adalah kota Lingyun, dengan populasi 8 juta. Dulunya merupakan tempat yang makmur di Dakian. Lin dan Yao tercengang, 8 juta orang menghilang begitu saja. Ini, bagaimana ini mungkin? Mo Tianji juga terlihat sangat terkejut. Dia merenung, 3 kota berturut-turut, dengan total populasi lebih dari 16 juta, telah menghilang secara misterius. Ini jelas bukan sebuah kecelakaan. Ye Kui menatap kota Lingyun, cahaya tajam bersinar di matanya. Dia membuka matanya dan mencoba menangkap petunjuk apapun, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tidak ada mayat, tidak ada noda darah, tidak ada tanda-tanda perkelahian, bahkan tidak ada jejak kehidupan di kota itu. Mungkinkah populasi kota-kota ini langsung dipindahkan oleh suatu kekuatan yang kuat? Tebak Lin dan Yao. Guru alis panjang menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali ia abadi. Bahkan seorang kaisar yang kuat pun tidak dapat memindahkan begitu banyak orang dengan begitu diam-diam. Menurut Pindao, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik masalah ini. Ngomong-ngomong,
Pak Tua, jika kuingat dengan benar, ada pasukan yang ditempatkan di perbatasan setiap kota, kan? Ye Kui tiba-tiba bertanya. Ya. Tuan alis panjang berkata, setelah penyatuan benua tengah, Putri Ningan memerintahkan selain pasukan garnison di kota untuk menjaga perdamaian, ada juga pasukan garnison di perbatasan setiap kota. Ye Kui berkata, tetapi garnison di perbatasan antara kota Mutiara dan kota Cuiwei telah menghilang. Mari kita lihat situasi di kota Lingyun. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia terbang ke depan dengan pedangnya dan segera tiba di perbatasan kota Lingyun. Mereka menemukan bahwa garis pertahanan perbatasan kota Lingyun sebenarnya kosong, dan garnison sepertinya menghilang begitu saja. Tidak ada garnison. Mata alis panjang Zen menyipit, saya tidak tahu, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mo Tianji berkata, pasti ada perubahan di ketiga kota ini, jika tidak, puluhan juta orang tidak mungkin hilang. Jika terjadi kesalahan, pasti ada monster. Tuan alis panjang berkata, bagaimana kalau saya meramal? Lupakan saja, jangan buang energimu. Ye Kui terdiam sejenak dan berkata perlahan, masalah ini sangat penting. Kita harus kembali ke kota kekaisaran secepat mungkin dan bertanya pada Ningan bagaimana situasinya. Adalah, pedang Cheng Feng berakselerasi lagi, menembus langit dan berlari menuju kota kekaisaran Zhongshu. Sepanjang jalan, Ye Kui dan yang lainnya merasa sangat berat. Orang-orang di tiga kota berturut-turut menghilang secara misterius. Mereka memiliki firasat samar bahwa benua tengah mungkin sedang menghadapi krisis. Namun, masih belum jelas sumber krisis ini berasal dari mana. Waktu berlalu menit demi menit. Guru alis panjang mengeluarkan 3 koin tembaga, memainkannya sebentar, dan berkata, Pindao baru saja melakukan ramalan. Ramalan tersebut menunjukkan bahwa itu adalah pertanda baik. Seharusnya tidak ada masalah di kota ini di masa depan. Kata-katanya belum selesai. Lin dan Yao tiba-tiba berseru, bos. Suara tuan alis panjang disela oleh seruan Lin dan Yao. Koin tembaga di tangannya jatuh dengan bunyi dentang dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Apa? Kota kosong lainnya. Mata tuan alis panjang membelalak tak percaya, dan dia segera mendatangi Lin dan Yao, membungkuk dan melihat ke bawah. Benar saja, di bawahnya terdapat kota berskala besar dengan tembok berbintik-bintik, namun menyampaikan kesan sejarah. Walaupun bangunan-bangunan di kota ini sudah agak tua, namun masih tertata rapi, namun juga kosong dan sepi. Ini, tuan alis panjang tertegun dan tidak bisa berkata-kata sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan petanya lagi, melihatnya sekilas, dan berkata, kota ini disebut kota Lingyun. Meskipun populasinya tidak sebesar 3 kota pertama, masih ada 2 juta orang. Kenapa? Kenapa mereka harus semuanya menghilang? Lin dan Yao dengan sinis berkata, kakak kedua, perhitunganmu benar-benar akurat. Saat kamu mengatakan itu pertanda baik, kamu menemukan kota kosong lainnya. Kamu tahu, apa-apaan ini? Master alis panjang berargumen, saya hendak mengatakan sesuatu, tetapi Anda menyela saya. Tak tahu malu. Lin dan Yao mengutuk dalam hatinya. Mata Ye Kui menjadi lebih serius dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jelas bukan suatu kebetulan bahwa orang-orang di 4 kota telah menghilang. Master alis panjang mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, ini pertama kalinya saya melihat hal yang aneh. Mungkin, benua tengah sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin dan Yao sedikit khawatir dan berkata, bos, bagaimana kalau kita turun dan menyelidikinya? Ye Kui menggelengkan kepalanya, kita harus segera kembali ke kota kekaisaran secepat mungkin. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada kota kekaisaran. Tuan alis panjang berkata, apa yang kamu katakan masuk akal, kutu kupret kecil, kamu harus segera kembali ke bendungan Huangcheng secepat mungkin. Dalam sekejap, pedang Cheng Feng berakselerasi, seperti sambaran petir yang menembus langit, melewati kota Lingyun. Hah! Tiba-tiba, Ye Kui mengangkat alisnya dan menghentikan pedang Cheng Feng. Ada apa, bos? Lin dan Yao bertanya. Apakah kamu memperhatikan vitalitasnya? Ye Kui bertanya. Pada saat ini, Lin dan Yao, Mo Tianji, dan Master alis panjang menyebarkan kesadaran spiritual mereka pada saat yang sama, meliputi seluruh kota Lingyun. Setelah beberapa saat, mereka bertiga menggelengkan kepala secara bersamaan. Sepertinya aku baru saja menyadari secercah kehidupan. Kutu kupret kecil, apakah kamu berhalusinasi?
Tuan alis panjang berkata, jika ada makhluk nyata di kota ini, mustahil bagi mereka untuk lepas dari persepsi beberapa dari kita. Turun dan lihatlah. Ye Kui selalu merasa bahwa persepsinya benar. Saya melihat pintu-pintu tertutup di kedua sisi jalan, seolah-olah sudah lama tidak ada orang di sana. Hembusan angin bertiup kencang, menggulung beberapa daun matei di tanah, menimbulkan suara gemerisik, yang sangat keras di kota matei ini. Tempat ini sangat sepi sehingga membuat orang merasa mual. Lin dan Yao bergidik dan melihat sekeliling, tapi dia hanya melihat jalan-jalan kosong dan pintu serta jendela yang tertutup, tanpa jejak orang yang masih hidup. Guru alis panjang berkata dengan lembut, seluruh kota sepertinya telah dilupakan oleh waktu. Mo Tianji mengamati sekeliling dengan waspada, tidak melepaskan detail apapun, mencoba menemukan petunjuk dari keheningan yang memateikan. Saya selalu merasa pasti telah terjadi sesuatu di sini, bisik Mo Tianji. Ye Kui memimpin jalan ke depan, mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa meskipun kota ini tampak sepi, kota ini pasti menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui. Jangan gegabah, hati-hati. Ye Kui berbalik dan memperingatkan semua orang sebelum melanjutkan. Di rumah-rumah di kiri kanan jalan, sesekali terlihat beberapa kebutuhan sehari-hari berserakan, namun tidak terlihat adanya orang. Kontras yang kuat ini membuat masyarakat merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Di atas meja kedai teh, teko masih setengah miring, seolah pemiliknya baru saja pergi sementara namun tak pernah kembali. Lihat, tiba-tiba, Mo Tianji menunjuk ke sudut dinding, di mana terdapat garis jejak kaki yang dangkal, yang hampir sulit dideteksi jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat. Beberapa orang berjalan ke sudut. Guru alis panjang segera berjongkok dan mengamati jejak kaki itu dengan cermat. Dia semakin mengerutkan kening dan berkata, jejak kaki ini tidak terlihat seperti jejak kaki orang biasa. Mereka terlalu kecil, terlalu ringan, dan bentuknya aneh. Mungkin benda itu ditinggalkan oleh makhluk spiritual, kata Lin dan Yao. Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Ye Kui bergumam, matanya yang tajam mencari-cari, mencoba menemukan lebih banyak petunjuk. Guru alis panjang berdiri dan berkata dengan lembut, bagaimanapun, karena kita telah berhenti, mari kita jelajahi lagi. Mereka berempat terus maju, berjalan melewati jalanan yang sunyi, mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti di depan sebuah rumah. Rumah pribadi ini tidak berbeda dengan rumah lainnya, tetapi cahaya redup yang datang dari celah pintu menarik perhatian Ye Kui. Ini, Ye Kui menunjuk ke pintu yang setengah terbuka dan memberi isyarat agar semua orang mendekat. Guru alis panjang mengingatkan semua orang, hati-hati. Ye Kui, seorang ahli seni, dengan berani melangkah maju untuk membuka pintu dengan lembut. Bau busuk menerpa wajahnya, bercampur dengan bau samar jamur. Ruangan itu gelap, hanya seberkas sinar matahari dari jendela yang nyaris tidak menerangi sudut ruangan. Apakah ada orang di sana? Lin dan Yao bertanya dengan lembut, tapi suaranya bergema di ruangan kosong, tapi dia tidak mendapat jawaban. Ye Kui masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Matanya mencari-cari dan menemukan bahwa perabotan di dalam rumah itu sederhana, tetapi terlihat sangat rapi, seolah-olah pemiliknya hanya pergi sementara dan akan kembali kapan saja. Sepertinya rumah biasa, kata Lin dan Yao. Ye Kui mengendusnya dengan hidungnya dan merasakan sedikit darah. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap meja kayu di tengah ruangan. Ada lapisan debu di atas meja, dan ada lampu minyak yang padam di atasnya, tapi tidak ada yang lain. Tuan alis panjang memperhatikan mata Ye Kui, dan segera berjalan ke meja kayu dan berkata, kutu kupret kecil, sepertinya ada tulisan di atas meja, tapi terlalu buram untuk dilihat dengan jelas. Lin dan Yao dan Mo Tianji juga datang. Ye Kui melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba debu di atas meja berserakan karena kekuatan telapak tangannya. Setelah debunya tersebar, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa yang disebut tulisan tangan bukanlah tulisan tangan, melainkan beberapa bekas cakar yang dalam, bercampur darah kering, yang terlihat sangat mengejutkan. Susunan bekas cakarnya sepertinya disengaja, dan dua kata dirangkai secara miring. Membantu. Jelas sekali bahwa ini adalah sinyal bahaya. Aneh sekali. Apa yang terjadi di sini? Tuan alis panjang berkata dengan suara yang dalam. Mo Tianji berkata, saya pikir pasti ada hubungan antara sinyal bahaya di sini dan orang hilang di 4 kota.
Mata Ye Kui tertuju pada bekas cakar itu. Dia memiliki perasaan yang kuat di dalam hatinya bahwa hilangnya orang-orang di 4 kota pasti menyembunyikan rahasia besar. Biarkan aku memeriksanya. Wajah Ye Kui penuh dengan keseriusan, dan kemudian sebuah pedang menunjukkan, membalikkan ruang dan waktu. Bersambung.